Maling Gendiri, seorang tokoh yang mempunyai jiwa sosial yang luar biasa ya teman-teman. Itu ada di dalam sana. Ini pintu masuknya yang sangat-sangat sederhana, terbuat dari papan kayu. Makam-makam yang ada di sini ya teman-teman, pada masa Belanda dulu tuh mempunyai apa itu ya namanya tuh ya, mempunyai keistimewaan atau aroma tersendiri. Untuk yang Poncolono itu mempunyai kesaktian yang luar biasa, itu Kajian Pancasona, dan punya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, video kali ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan kuno atau makam kuno, makam dari salah satu tokoh, itu bisa dibilang Robin Hood-nya Indonesia ya teman-teman. Nah, kita akan menelusuri, akan berziarah ke makam beliau yang berada di atas gunung. Beliau ada makamnya Mbah Eyang Poncolono, seorang tokoh yang mempunyai kesaktian Aji Rawarontek atau Aji Pancasona ya. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara seperti biasa ya, di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, nggak perlu berlama-lama, ikuti perjalanan saya hari ini. Jadi kalau di kawasan Mas Kumambang ini atau Gunung Mas Kumambang ini, di atas itu ada beberapa makam tokoh, di antaranya Eyang Poncolono, Eyang Mojoroto, dan juga Eyang Poncolono teman-teman. Jadi ketiga-tiganya itu masih saudara. Nah, ini aksesnya teman-teman ya. Kita naik gunung sambil mempersiapkan fisik dan juga nafas biar enggak gos-gosan. Oke, kita lanjut. Ini masih jauh lagi teman-teman. Untuk samping kanan kiri itu tumbuhan hutan biasa teman-teman ya, ada tanaman lamtoro, pohon asem, itu asem, dan juga pohon jati. Nah, ini pohon jatinya yang sekarang lagi musim ulat jati teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau di luar negeri, di Amerika sana, di sana mempunyai tokoh yang bernama Robin Hood ya teman-teman. Kalau kita sebagai warga Indonesia mempunyai cerita legendaris, yaitu Mbah Poncolono atau julukannya Maling Gendiri, yang mempunyai karakter sama, yaitu karakter yang mempunyai jiwa sosial yang luar biasa. Jadi mengambil barang-barang milik dari penjajah Belanda untuk dibagikan ke
rakyat jelata yang kekurangan pangan pada masa itu. Nah, sama persis dengan Robin Hood-nya Amerika sana. Ini aksesnya teman-teman, saya tunjukkan, saya sepilkan. Ini baru sepertiganya kita naik anak tangga. Nah, oke. Sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon disupport ya. Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel ini ke depannya ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu dimudahkan segala urusan, rezeki, dan kesehatan tentunya. Oke, kita lanjut. Itu ada apa teman-teman? Kita lihat dulu. Bekas rumah teman-teman. Itu ada pondasinya. Loh, bekas warung. Ada puing-puing. Di sana ada seperti betak yang sudah rapuh di belakang sayap ini, bekas meja teman-teman. Ya, ini pada tahun 2000-an tempat ini juga ramai pengunjung teman-teman ya. Di waktu hari libur itu banyak sekali wisatawan lokal maupun luar daerah yang mengunjungi kawasan ini. Di samping untuk olahraga juga menguri-uri leluhur yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya Eyang Boncolono atau Maling Gentiri. Masih jauh lagi teman-teman. Aduh. Buat siap. Serang gos-gosan blas ya. Ini ya ambekane karek loro mlebu metu tok. Dengkule rasane. Di depan sangat menanjak teman-teman. Nah itu. Misi Mbah Rahayu Nun sewu. Utune won gambar, Mbah. Nih. Hutan jatinya gundul teman-teman. Jadi godongnya habis atau daunnya entek dimakan ulat. Ini perasa peralihan dari ulat menuju ke kepompong. Atau orang Jawa bilang entung. Nah ini. Jadi habis makan daun jati seperti ini. Kalau daun jatinya habis, lalu ulatnya turun di bawah-bawah itu mendelik untuk proses menjadi kepompong. Habis kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah itu lek ngarani apa ngarani yo? Metamorphosis apa-apa. Jadi saya kurang paham bahasa biologi. Pokoknya kayak gitulah metamorphosis apa. Jadi masa peralihan dari ulat menuju pongpong ke kupu-kupu. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini tanjakan lebih menanjak lagi teman-teman. Lon bayu. Saya ambekan sih. Aduh loh. Ini habis hujan kayaknya. Kayak kemarin diguyur hujan yang sangat deras sekali. Sehingga nah ini bekas aliran airnya kelihatan teman-teman.
Jadi makam beliau ini yang berada di Bukit Mas Kemambang, itu di bawahnya markasnya Brigif ya teman-teman, Brigadir Infanteri. Itu sebelah utaranya itu markas daripada Brigif. Bayu, saya koyak ngomong kalau, aduh, wah teman-teman, wah saya munggah nanjak pol, aduh, saya separuh itu kita dari sana. Dan sana itu teman, itu Gunung Klothok. Di sana di dalam Gunung Klothok juga banyak tersimpan peninggalan bersejarah. Itu berupa goa, terus percandian, itu banyak diketemukan di sana. Karena pada masa itu Gunung Klothok juga diyakini sebagai salah satu gunung yang sakral teman-teman ya, atau gunung suci. Karena di atas Gunung Klothok ada beberapa candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan atau juga sebagai tempat pertapaan para tokoh sakti di era kerajaan di masa lalu teman-teman. Tenan nggih teman. Nah itu di bawah situ teman-teman, itu markasnya Brigif yang agak ke utara sana. Kita langsung naik terus dengan suara agak ada ngos-ngosannya ya. Oke teman-teman, ini posisi atau lokasi kita berada di atas Gunung Mas Kemambang ya. Tepatnya kita berada di lokasi tempat makam salah satu tokoh yang sakti mandraguna. Nah, tepatnya itu di atas sana. Nah, di atas sana itu makam dari ketiga orang berpengaruh di era Belanda ya. Yang paling tersohor itu ada makamnya Mbah Eyang Poncolono atau Maling Gentiri ya. Salah satu tokoh yang mempunyai ajian Pancasona yang nggak bisa mati teman-teman ya. Nah, seperti apa kita masuk ke sana dan kita lihat penampakan makam beliau dan kita sowan ke makam beliau teman-teman ya. Nah itu di depan pintu masuk yang sederhana sekali, tidak disangka kalau di dalamnya itu makam tokoh sakti mandraguna, Robin Hoodnya Indonesia, yaitu Eyang Poncolono atau Maling Gentiri, seorang tokoh yang mempunyai jiwa sosial yang luar biasa ya teman-teman. Itu ada di dalam sana. Ini pintu masuknya yang sangat-sangat sederhana, terbuat dari papan kayu teman-teman. Oke kita masuk, kita sowan ke makam beliau. Permisi, assalamualaikum. Rayu. Assalamualaikum. Oke kita masuk teman-teman. Nah ini begini keadaannya penampakan makam-makam beliau. Itu Eyang Poncolono, makam Eyang Mojoroto, dan ini Eyang Poncolono. Ketiga-tiganya untuk informasinya itu masih bersaudara, masih ada kaitan erat antara ketiganya teman-teman. Jadi sangat berpengaruh pada masa Belanda dulu. Oke kita masuk. Makam-makam yang ada di sini ya teman-teman, pada masa Belanda dulu tuh mempunyai apa itu yang namanya tuh ya, mempunyai keistimewaan atau karomah tersendiri. Untuk yang Poncolono itu mempunyai kesaktian yang luar biasa, itu ajian Pancasona, dan punya jiwa sosial yang sangat luar biasa, termasuk merampok atau mencuri barang-barang pemerintahan Belanda lalu dibagikan ke rakyat miskin
yang pada masa itu kekurangan pangan ya. Dan Eyang Mojoroto itu mempunyai keahlian tersendiri, dan juga Eyang Poncolono juga sama, tapi beliau saling mengisi kekurangannya teman-teman ya. Jadi saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan di era Belanda untuk menjaga, untuk ingin berjuang untuk rakyat kecil ya teman-teman. Nah, ini ketiga makam ini terletak di atas gunung. Jadi kalau kita datang ke tempat ini pada malam hari itu suasana mistisnya itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi sering digunakan untuk kreator-kreator lain untuk dijadikan sebagai ajang uji nyali ya teman-teman, atau karakter mitos ya teman-teman. Nah ini untuk keyakinan orang-orang terdahulu teman-teman ya. Jadi orang yang berpengaruh pada masa itu, yang punya derajat tinggi, itu memang diyakini itu dimakamkan di atas bukit seperti ini. Jadi merupakan simbolis daripada derajat beliau atau keistimewaan beliau ya teman-teman. Nah ini kita lihat teman-teman, kita lihat sepil ke sini, kita lihat dari atas. Oh, itu yang di sana itu teman-teman, itu penampakan kota Kediri. Sana kota Kediri itu pabrik PT Gudang Garam ada di sana. Sayang sekali nggak begitu terlihat jelas teman-teman, karena rumbuk sekali. Oke teman-teman, kita keluar, kita turun lagi. Misi Mbah nun sewu nggih Mbah, matur suwun. Mugi barokah. Nggih. Nah, ini. Kita pamit ke beliau teman-teman ya. Oke, baik, kita keluar. Kita melewati jalur-jalur yang seperti tadi teman-teman. Kita tutup kembali. Misi Mbah, assalamualaikum. Nah, ini jalur yang kita lalui. Kita tes fisik lagi. Oke, buat teman-teman yang pernah datang ke sini mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya. Jadi misalnya teman-teman pernah datang ke sini pada malam hari atau sore hari, mempunyai pengalaman yang aneh atau terjadi fenomena yang nggak wajar, bisa diceritakan di kolom komentar ya, biar terjadi kesenjangan sosial antara teman-teman yang lain, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita menuju ke titik awal, menuruni anak tangga lagi, menuruni Gunung Mas Kumambang. Oke, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah, itu jalur yang kita lalui tadi, yang menuju ke akses makam ketiga tokoh Mbah Eyang Poncolono, Eyang Poncolono dan Eyang Mojoroto, tokoh sakti di era Belanda. Dan di sini juga ada ini teman-teman ya. Ini ada beberapa batu yang ada pembakaran dupa ya teman-teman ya. Tapi saya nggak paham ini situs apa, atau mungkin ini yang dinamakan dengan tempat menyimpannya pusaka, nggak tahu teman-teman ya. Nah, itu di depan penampakan daripada Gunung Klotok. Sekiranya sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada salah kata dalam saya menarasikan tempat ini, teman-teman bisa menambahkan atau
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teman-teman, jalur yang kita lalui seperti di belakang itu, dengan kemiringan 99 derajat Celcius, mangane keringetnya dromos teman-teman, keringet dromos, dengkulnya koklok, padahal usia baru di atas 25 teman-teman. Naik ke gunung kayak gini udah renggosan kayak ngepit langsung. Aduh.